sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Sabtu 20 Juli 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Renungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PFR. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Dominik PFR. Mari kita memulai doa dan permenungan kita pagi hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan kelimpahan kasih-Mu bagi kami, secara khusus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup, suka duka yang boleh kami alami, baik dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga kami masing-masing, maupun di tempat kerja. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap sabda-sabda yang Engkau berikan untuk kami renungkan bersama, sungguh memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam mengatasi dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka mengetahui siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itulah hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan membantah, tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan.
Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Penginjil hari ini yang baru saja kita dengarkan tadi menyatakan identitas Yesus yang sebenarnya adalah sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang hamba tentunya yang kita kenal adalah seorang pelayan. Pelayan yang penuh kasih, yang selalu bersedia setiap saat, setiap waktu untuk melayani tuannya. Yesus hadir di tengah kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang hamba Yahweh, utusan Bapa untuk datang menyembuhkan dan menyelamatkan kita umat manusia. Dan hari ini kitab Nabi Yesaya mengatakan bahwa lihat, itu hambaku yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia menentukan identitas Yesus yang sebenarnya, yang hadir untuk melayani, memberikan kebahagiaan, sukacita untuk semua orang. Dan pelayanan Yesus tidak bisa dihalang-halangi oleh orang lain. Siapapun itu yang berjuang untuk menghalangi perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus tidak akan bisa. Dan buktinya kita lihat pada hari ini dengan berbagai macam ancaman yang diberikan oleh orang-orang Farisi dan kepala tua adat, tetapi mereka tidak bisa melakukan itu karena Yesus yang berkuasa atas diri mereka. Yesus tetap fokus pada misinya untuk membawa kesembuhan dan keselamatan bagi banyak orang. Kita diajak untuk melayani juga, memberikan kasih, sukacita kepada orang lain seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Teladan Yesus menjadi buah keselamatan untuk kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diajak untuk hadir memberikan sukacita dan kebahagiaan untuk orang lain, saling melayani, saling memberi kasih, dan juga saling menghargai satu sama lain, menerima kekurangan dan kelebihan orang lain tanpa harus melihat siapa pribadi orang itu, tapi lihatlah perbuatan baik yang ia lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka, siapapun yang meminta doa dari kita. Kita berdoa semoga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, baik untuk pekerjaan, untuk pemulihan dari sakit, untuk segala tantangan, hutang piutang yang mereka alami saat ini, untuk pekerjaan, perjodohan, studi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi rintihan dari umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka, semua umat Kristiani yang telah mengambil jalan lain. Kita berdoa semoga melalui doa-doa kita dan juga doa dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa menyertai mereka, mengetuk pintu hati mereka untuk kembali kepada jalannya yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita juga berdoa untuk siapa saja yang senantiasa mencintai kita, yang ada dan mendoakan kita. Semoga kita sekalian, semua harapan, keinginan, dan permohonan yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini boleh didengarkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang telah berpulang, anggota keluarga kita maupun jiwa-jiwa yang terlupakan. Mereka yang saat ini masih berada di api penyucian, yang masih membutuhkan doa-doa dari kita. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh mengalami belas kasih Allah dan diperkenankan untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kiranya mereka menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatan
sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah